karena merasa ya paling di atas, sehingga melihat orang-orang itu di bawah semua. Cundek kemana gitu. Yang kedua, biasanya yang membuat kita jadi sombong karena punya pangkat jabatan, punya harta benda, banyak harta. Kadang ini juga yang memicu kesombongan. Yang ketiga, punya keluarga, anak-anak yang menggembirakan, membanggakan. Biasa ini juga membuat kita sombong, lupa diri. Makanya Allah jelaskan secara detail di bahwa hakikatnya manusia diciptakan itu dari mana, prosesnya seperti apa, sama semua. Punya pangkat jabatan, rakyat jelata sama, berharta dan tidak punya apa-apa sama, prosesnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadapan kita, di hadapan Allah, kita semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan juga derajat kita di sisi Allah adalah tingkat ketakwaan. Tapi bukan pangkat jabatan, bukan harta benda, bukan keluarga, keturunan, tapi tingkat ketakwaan kita. Nah, olehnya itu mari kita sadari. Allah katakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sini Allah memulai memberitakan bahwa manusia tercipta dari yang namanya apa? Saripati. Min sulalatin, dari saripati. Lalu kemudian mintin, kemudian dijadikan sperma. Hai. Ya Bu, ya. Ya Bu. Oh, Bu. Tidak jadi tidur. Nah. Boleh saya bertanya Ibu? Biasa tuh jamaah bertanya kepada ustadznya, ini kebalik ini. Ustadznya mau bertanya kepada jamaah. Pak, Ibu, tabe. Ada yang tahu yang namanya saripati? Bu, kami singi saripati. Tabe. Aku saripudi. Ay, benar. Hadir di tempat lagi. Aku sari laut. Nah, ini kenal semua ini. Ya Bu ya. Kita bahas apa yang dimaksud dengan saripati. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, manusia tercipta dari saripati. Apa itu saripati? Sari-sari makanan yang terproses dalam tubuh kita, itulah yang kemudian menjadi mintin. Makanya manusia itu tercipta dari tanah, karena semua yang kita konsumsi itu bersumber dari tanah. Dan secara hakikat memang kita tercipta dari tanah. Kemudian sari-sari makanan yang kita butuhkan di dalam tubuh itu terproses kemudian menjadi mintin, yaitu sperma. Nah, kalau sperma mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini. Seni putih. Ya. Sperma. Oh. Tapi cara materi lalu. Bu, kisahnya sing sperma. Iya. Tahu Bu? Ya, sesuai dengan ayat ini. Tahu? Aku di seninjak apa upudangi deh. Tapi supaya lebih jelas Bu,
kita paham apa yang dimaksud itu sperma. Hakikatnya dari situlah kita berawal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya tabe, saya itu kalau ceramah selain khutbah ya identik dengan ya saya sedikit melantunkan sebuah syair lagu yang terkait dengan ayat dan hadis. Nah, jadi untuk kita pahami ya lebih dalam apa yang dimaksud dengan sperma, saya teringat sebuah lagu yang berjudul atau langsung di kapang inti nabudi. Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Sudah jelas bahwa ternyata kita tercipta dari setetes air hina. Makanya dilanjutkan, itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Jelas. Jadi ternyata kesombongan itu bukan pakaian kita, Pak. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa yang menyebabkan ya iblis laknatullah, dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Iya. Tidak akan masuk surga ya seseorang apabila ada secuil rasa kesombongan dalam dirinya. Ya bahaya apa? Ya rutempone billi si solani. Jadi lo toki kececoy. Nah, jadi makanya kesombongan itu bukan pakaian kita. Bukan pakaian kita. Nah itu tadi ya. Yang melatar belakangi tadi karena ada pangkat jabatan, ada harta yang kita miliki, keluarga yang membanggakan. Tapi semua itu kata Nabi, wahbub masyitta fa innaka mufarigu anhu. Boleh cintai apa yang kalian miliki hidup di dunia. Punya pangkat jabatan, punya harta yang banyak, keluarga, cintai, dipersilahkan. Fa innaka mufarigu anhu. Tapi ingat, sadar, kalau ada saatnya engkau terpisah darinya. Pangkat jabatan, kotanya idik salai na idik na salai, Pak. Warampara, nak kotanya idik salai waramparata na idik na salai. Ini nggak to bangku di salai di waramparanya. Bertumpuk hartanya. Datang malakul maut memisahkan ruh dengan jasadnya, harus terpisah dengan hartanya. Alena salaiwi orang parahnya. Suami istri yang begitu saling mencintai. Kotania lakaina salaiwi benina alena risalaiwi benina. Anak-anak yang kita sayangi, kita cintai, yang kita banggakan. Kotania nak tak salai kita ini salai. Wahbub masyitta fa innaka mufarigu an. Jadi jauhkan sifat yang namanya kesombongan, karena Allah sangat-sangat membenci yang namanya kesombongan. Allah benci kepada hamba-hambanya yang sombong. Sepakat kita apa? Engkau puji tomat tempuh. Iya. Engkau puji tomat tempuh, Pak. Itu udah ada. Iya. Jangankan kita ini, orang sombong saja tidak suka sama orang sombong. Tomat tempuh lagi dari na puji, padahal tomat tempuh. Kung ka tomat tempuh jauh kata, oh lengga. Tomat tempuh tuh gitu saja jadi dia agak tunat tempuh. Masya Allah itu. Jadi tidak ada yang suka itu orang sombong. Jadi jangan kita sombong. Tidak ada yang suka gitu. Padahal lagi tomat tempuh ada yang puji kita. Ya. Nah, jadi sadari itu bahwa apapun yang kita miliki hidup di dunia ini ada saatnya kita terpisah darinya.
Ma'asyiral muslimin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, setelah dalam bentuk sperma, tsumma innakum ya, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Selanjutnya Allah titipkan yang namanya sperma, setetes air hina, ke tempat yang namanya makin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Allah titipkan di situ. Tempat yang kokoh, rahim seorang ibu. Iya. Kemudian prosesnya 40 hari kemudian. Iya. 40 hari maka dipong Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqah. Sperma 40 hari kemudian Allah jadikan segumpal darah. Kata puluh sisona Pak kemudian alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Allah kemudian jadikan ya segumpal daging. Lalu bertambah 40 hari Allah kemudian mengisi daging itu dengan lahma, tulang belulang. Siaga nih Pak 120 sona. Ya, maki buku nih. Ya, jasa tadi letampu na indota. Plus 1 hari ditambah 1 hari 21 hari, maka turunlah perintah Allah kepada malaikatnya, pertemukan ruhnya dengan jasadnya. Mulailah kita goyang dalam perut ibu. Magai nasabak makinyawa nih Pak. Iya. Kilo nih turilah letampu na indota. Apa kata Allah? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka pujilah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dengan bentuk yang lain. Agak maksudnya Allah Ta'ala maka bentuk yang lain. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Makhluk-makhluk Allah lainnya. Kitalah yang terhebat. Yang paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kitalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk fatabarakallah, memuji Allah. Maka pujilah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dalam bentuk yang lain. Ya. Disinilah awal mula ya papi jepukna ini dia sengi atal lori Allah Subhanahu wa taala. Isman mau ada yang tidak tahu bugis. Sungguh terlalu kau ugi kadek ngising bahasa ugi. Lanjut. Kemudian setelah ditiupkan ruh, makin nyawa nih Pak. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ya menentukan nasib kita hidup di dunia. Sebelum Allah tentukan ya kematian kita. Ya. Rezeki kita ya. Nasib kita hidup di dunia, susahkah senangkah hidup di dunia, Allah terlebih dahulu meminta kesiapan kita untuk hidup di dunia beribadah kepadanya. Nelau hidup Allah Ta'ala iya kesediaan untuk tu mas sumpah manusia lari alena diminta dulu Pak kesiapan kita ya. Dan ketika itu ada jani yang mengaku di hadapan Allah tidak sanggup hidup di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata anak lolo Pak. Iya. Mengaku ripuang Allah Ta'ala maka dadeku sanggup turilino makusial lori dipuang. Sehingga apa perintah Allah selanjutnya? Ai malakul maut.
cabut kembali nyawanya, ya, pisahkan dengan jasadnya. Itulah sehingga ada, ya, janin meninggal dalam kandungan ibu. Ya, tidak sanggup hidup di dunia beribadah kepada Allah. Jadi Allah kemudian memisahkan ruh dengan jasadnya. Tidak sanggup terdiri bisa lori pengalatan. Ya, ada juga janin bayi yang memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya tidak sanggup hidup di dunia beribadah kepadamu, tapi saya juga ingin melihatnya sinarnya dunia, ya Allah. Melukut mitai tajanna linupong, maka kasihlah, ya, aku kesempatan walau sedetik saja sifat kita matamu apa. Makanya ada janin yang lahir begitu tangisan sekali selesai. Ya Bu, iya mirnillah. Selanjutnya ada minta 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, belasan tahun, sampai Nabi memberi batasan antara 60-70 tahun. Iya. Ya Nabi tanello motori po ang Allah Ta'ala makadai po. Iya. Aja na kiarengi umuru umaku may tegat turilin. Jadi kenapa? Kalau lama hidup di dunia terlalu banyak tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan nanti di hadapanmu. Terlalu banyak nama siang ina minta. Iya, ada nama tega po. Terlalu banyak tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapanmu, ya Allah. Iya. Kenapa? Ya. Maka di Allah Ta'ala, wal as innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bersumpah, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian ini. Terancam kita semua akan kerugian. Illa amanu, pasangan di tempat wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah ini susah. Amanu susah. Iya. Banyak muslim tapi imannya sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ya narik pemelo komite tau seleng, kalau mau melihat orang muslim ya datanglah pada 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, datang di situ. Kalau mau melihat ya orang muslim, maka ya tama puasa dek nama puasa, tama sempaja dek mau sempaja, narik walau pergi pak kemana ngikut. Tapi kalau mau melihat hamba-hamba Allah yang beriman, datang di masjid pada subuh, pada waktu subuh. Kau perlu mitra sih. Di titik telah berat itu, dipilih itu. Ya tuh. Saya tidak pernah habis pikir apakah rumah si kita meluangi gang, sehingga mega kosong di Mundri. Tapi saya melihat masjid yang kecil pun juga kosong di belakang. Jadi dia seperti iya, coba. Jadi datang maki pada saat ya waktu subuh ke masjid, disitulah kau itu ata mata pokok ini coba. Ngari ko seleng koki di dua di alep pereng Idul Adha, Idul Fitri, audet tu nak lagi ko pak. Tak buka tau paliwa, semua masjid buka. Nah terkadang ini pengurus sibuk mempersiapkan, ya, terpal di luar. Kenapa? Saking banyaknya kita orang-orang Muslim, tapi tomat pede pao, kita nak subuh. Kok di masjid sana Agung Masjid Agung penuh apa pak di subuh. Iya, alhamdulillah penuh riolo pak ya. Kok itu di Itafa bukan di hari Jumat bukan tapi di waktu subuh kita ikut ya. Disitulah kalau kita mau melihat hamba-hamba Allah yang beriman, kun itu di subuh lokap. Iya. Nah, kita ya jamaah tak yang luar biasa itu subuh aktif.
Iya. Jadi tabe engkau kan lolo kue anak muda. Anak muda kue. Iya. Iya ro anak muda ya nariko sapa-sapa kiak bening. Koki di subuh lo kan masih gi anak subuh. Iya. Jadi mega mana darah ko subuh di masih gi. Itu matu. Ini nasabak maka deh nabita lidi apa lidi niha agama na dok ya mau memilih seorang pasangan lidi niha agama na dulu komenlo agama na insyaallah muni dek nasugi muni dek nama cantik dek nama gemara nareko engkau ya dua ya madecing agama na nama meloto keturunan na ya nomor dua menjak nasugi pak ya tona nama cantik pak yaro cantik ede relatif muah kuerdo dendri cantik ede kau di mua dong kong kosoki koma bolok cendin nami cede kamega mua wita kutun radaan di balu ya kesenai bedak pemutih kalau dia sengir de ela lo punya dari kemana kalau di mua wita rodo ya memulihkan. Hadirin jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taiwan lupa iki bu. Ada di jamaah-jamaah. Masuk ini pak. Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Bu, tapi kita yang dinamakan sperma itu. Setetes air Nah, dari situlah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita sombong ibu di karena ya tidak ada yang suka yang namanya kesombongan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini semua Pak pasti mengaku di hadapan Allah sanggup melaksanakan perintah. Ya. Hidup di dunia beribadah kepada Allah. Makanya kita dikasih kesempatan hidup seperti dikasih umur. Yang merasa sanggup melaksanakan perintah Allah. Apa perintahmu ya Allah? Wang kalingi do. Ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Ya nampak yang aku. Oh, sanggup kapuat. Harilah kesempatan turilin. Maka diperintahkanlah malaikat. Malaikatku ya takut sanggup turilin maku saloria. Ya. Lalu Allah katakan lau nomor siaga milau. Ya. Mintalah jadi umur ada tupa ini milau. Kecuali ajal hak napa ngala taala ya umur makanya tidak sama semua umur tak sesuai dengan permintaan. Makanya tadi ada yang mati dalam kandungan, ada yang 1 hari 1 minggu sesuai dengan kesanggupannya. Akan tetapi contoh ada yang minta 20 tahun 30 tahun 50 tahun 60 tahun. Maka di Allah Ta'ala mereka ya tuh. Tapi tolong lupa ini. Magi puang di muka berubah ya tuh. Umur itu bisa berubah. Makanya umur itu masuk dalam kategori takdir mu'allak. Takdir yang masih bisa berubah. Jadi ya tuh umur pada dan deh. Ya, pada kecerdasannya deh. Ya. Jadi ia patut dia sehingga lihat tak madong dari kupuratoni berusaha masih kula mang dari kimace net semua kena takdir kampit. Dan juga kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin lalu rezeki kita hanya itu, maka itulah takdir yang Allah tentukan. Ya binarek kulit tak berusaha Pak Mas Sapa napa bikiro sugi melong kap maaf salah gitu nasabak tugas tak turilino ini. Ya atai dua itu berusaha dan berdoa. Iya. Ya betul.
Kupuran berusaha milautoni ri Allah Ta'ala serahkan di wasiat ri Allah Ta'ala jangan diurus usi. Nah terkadang kita yang mau atur lagi. Wah kenapa tidak berhasil ini sih ada kusedih. Ah ini yang kita mau atur. Padahal urusannya Allah Ta'ala. Kita lupa dengan kalimat-kalimat yang kita baca. La haula wa la quwata illa billah. Kita lupa apa yang kita baca di dalam doa kita pada saat takbiratul ihram selesai. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal di situ kita berikrar di hadapan Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Hidupmu kalau mati berarti salah ya ada. Lainnya ada lain jauh. Lain di puada lain itu di pugau kenapa? Nah, tidak konek, mungkin kita tidak paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Nah, makanya di sinilah pentingnya kita punya ilmu dalam beribadah. Harus punya ilmu dalam beribadah. Makanya ilmu dengan iman harus selevel. Harus selevel. Iya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, ada pengalatan bahwa Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang berilmu dan beriman, beriman dan berilmu beberapa derajat. Kenapa? Ah, ini bahaya. Beriman tanpa ilmu, ini bahaya, Pak. Beriman tapi tidak berilmu. Ibadahnya piti-piti. Piti-piti, sholatnya piti-piti. Ini dia tahu ya Allah Akbar. Pakai tahu, rukuk tahu nih. Tidak memahami maknanya itu berdiri, rukuk, sujud, duduk, tidak memahami. Kenapa? Piti-piti, paceco ini. Bahkan terkadang masih keliru caranya rukuk, caranya duduk, caranya sujud. Keliru kenapa? Sebab nah hitam-hitam rukuk tahu nih, sujud tahu nih. Tidak ada ilmu di dalamnya. Yang paling fatal kalau beriman tapi tidak berilmu, naule anu salah nasi cocok, anu cocok nasi salah. Itu Pak. Ada cerita ini Pak Tabit. Empat sekawang. Toh, dia ini beriman tapi tidak berilmu. Empat sekawang. Ya. Satu namanya Musa, satu namanya Sufi, yang kedua, yang ketiga, ya namanya Majid, yang keempat namanya Ibrahim. Empat sekawan. Wah. Setiap azan dikumandangkan, kalau tidak sempat ke masjid, dia sholat berjamaah empat sekawang. Bukan tuh Pak Kacapi empat sekawang. Aku tanya Pak Kacapi ya Pak. Empat sekawang. Karena saya diwetu, tapi masuk waktu Isya, jauh dari masjid. Jadi berkesimpulan maka dawaiku nih berjamaah. Ya, kita empaskan berjamaah. Aigana imam.